Tidak boleh kita menyalahkan pemain atau pelatih, saudara-saudara. Mereka sudah berjuang sekuat tenaga, mereka sudah mengeluarkan semua kemampuan, dan memang hasilnya ya seperti ini, level kita seperti ini. Yang harus kita kritisi, kalau mau kita salahkan ya orang-orang yang memanfaatkan situasi ini, membuatnya menjadi lebay, membuatnya menjadi euforia, membuatnya menjadi seolah-olah kita sudah juara dunia. Artis, influencer, pejabat, politisi, pengusaha yang tiba-tiba nyumbang duit bermiliar-miliar, itu yang harus kita kritisi. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, kita perbincangkan, kita cakap, kita ulas, kita analisis, kita gibahin, kita bacotin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Singapura, Filipina, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian maupun provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, perjuangan Indonesia akhirnya terhenti. Perjuangan tim nasional U23 Indonesia itu terhenti di playoff Olimpiade. Indonesia gagal mengulangi sejarah Olimpiade 1956 di Melbourne. Kita kalah 0-1 dari Gini melalui penalti Ilarik Moriba, mantan pemain Barcelona, mantan jebolan La Masia, mantan temannya Lionel Messi. Temannya Jordi Alba, temannya Sergio Busquets, temannya Joan Laporta. Pokoknya itulah pemain yang bagus. Terlepas, kita nggak usah mempermasalahkan apakah itu penalti sah atau tidak, kenapa tidak ada VAR atau tidak. Ya memang faktanya memang kualitas Indonesia, level Indonesia ya memang sudah maksimal sampai di sini, sudah terhenti, dan ini adalah catatan yang bagus, saudara-saudara, bagus sekali. Kita nggak usah menyalahkan pemain, kita nggak usah menyalahkan pelatih, kita harus mengapresiasi perjuangan mereka. Kita harus berterima kasih kepada mereka, kita harus memuji mereka, kita harus memberikan dukungan kepada mereka karena mereka sudah berjuang sekuat tenaga. Kita lolos ke Piala Asia U23 saja itu sudah prestasi yang luar biasa. Kita main di Piala Asia U23 sampai lolos ke perempat final, semifinal, itu juga luar biasa. Kita mengalahkan Jordania, mengalahkan Australia, mengalahkan Korea Selatan, itu juga sudah luar biasa, saudara-saudara. Itu prestasi yang membanggakan. Kemudian kita kalah dari Uzbekistan, ya memang kita kalah karena memang mereka jauh lebih bagus. Kita kalah dari Irak karena kita memang kurang beruntung. Kita kalah dari Guinea karena kita memang juga tidak terlalu beruntung, kurang siap. Ada berbagai macam faktor non teknis maupun faktor teknis. Fisik kita sudah habis, fisik, mental, semuanya sudah habis ketika Piala Asia kemarin kita tampil habis-habisan. Kemudian sementara Gini datang ke playoff ini dalam kondisi yang jauh lebih bugar, jauh lebih segar, jauh lebih siap. Dan itu sangat masuk akal kenapa kita tidak bisa, kita kalah kurang beruntung kalau menurut saya, saudara-saudara. Kan saya juga sudah mengatakan kepada saudara-saudara, kalau saudara ingat silahkan dibuka preview 2 hari yang lalu atau sehari yang lalu ya. Saya sudah bikin preview, kan saya mengatakan ini lawan yang berat sekali. Ini lawan yang berat, lawan yang tidak mudah. 19 pemainnya, dia hanya memanggil 19 pemain, hanya ada 4 yang main di kompetisi dalam negeri, sementara sisanya main di luar negeri, di Eropa. Dan Eropa juga bukan klub yang kaleng-kaleng, saudara-saudara, bukan klub kaleng-kaleng. Ada yang di Olympiakos Piraeus, klub elit di Yunani sana. Ada yang di Lille, di Nice, di Auxerre, kemudian Getafe. Jadi ini memang tim yang sangat bagus ya. Dan sudah bagus begitu, mereka datang dalam kondisi yang fisiknya bugar, tidak menjalani turnamen, berbeda dengan Indonesia yang baru menjalani turnamen yang ketat, menghadapi selama 2 minggu menghadapi pertandingan dengan tensi yang tinggi. Kemudian belum lagi sejumlah pemain Indonesia tidak bisa bergabung.
karena akumulasi kartu merah siapa itu Rizky Ridho, kemudian Justin Hubner sudah pulang ke Jepang, Elkan Bagot tidak bisa bermain, tidak dapat izin dari Ipswich Town. Jadi ya sudah, kondisinya memang tidak memungkinkan lagi saudara-saudara. Jadi Indonesia datang ke Paris ini dalam kondisi yang tidak stabil, tidak bagus. Sebaliknya gini dalam kondisi yang bagus. Jadi saya rasa tidak heran kalau memang sejak awal dia juga mengatakan ini berat sekali, Indonesia susah, butuh keajaiban, butuh mukjizat untuk bisa mengadaan. Waktu itu banyak yang komen, ya saya dianggap nggak nasionalis, saya dianggap kurang pesim. Bukan masalah itu, kita harus, sepak bola itu adalah realistis, kita harus realistis. Realistis, saudara-saudara, kan nggak mungkin Brighton and Hove Albion bertemu dengan Real Madrid bisa menang. Nah, itu kan tidak realistis. Kayak begitulah ibaratnya. Jadi, itu sudah saya pesan. Dan itu berarti, saudara, kita nggak usah menyalahkan pemain. Kita nggak usah menyalahkan klubnya. Misalnya, kita nggak usah menyalahkan Cerezo Osaka. Kita nggak usah menyalahkan Ipswich Town. Kenapa nggak melepas? Kenapa kita nggak menyalahkan Elkan Bagot? Nggak usah, saudara. Pemain juga nggak perlu. Marcelino nggak usah kita salahkan. Sintayong nggak usah kita salahkan. Terus apalagi Rizky Ridho yang dapat kartu merah nggak usah. Pemain itu nggak, mereka sudah berjuang dengan sekuat tenaga, dengan mereka nggak lebaran, saudara-saudara. Kalau saudara mau tahu, mereka nggak berkumpul dengan keluarga sejak lebaran, saudara-saudara. Jadi sudah bayangin, saudara-saudara, sejak puasa. Nah, jadi mereka sudah melakukan semua dan harus kita apresiasi. Ya memang level kita sudah hanya di sini, baru sampai di sini, nggak usah kita berharap lebih. Memang ya sudah, syukuri saja, syukuri apa yang ada. Ya memang posisi kita ada di sini, ke depan kita mencoba lagi, mencoba. Kita mau mencari kambing hitam atau menyalahkan atau apapun itu atau mengkritisi, yang harus kita salahkan adalah orang-orang yang memanfaatkan ini, saudara-saudara. Orang-orang yang memanfaatkan situasi ini. Orang-orang yang sebelumnya nggak ngerti sepak bola, nggak tahu apa-apa tentang sepak bola, nggak pernah mengikuti tim nasional Indonesia. Tiba-tiba muncul ketika tim nasional Indonesia mengalahkan Australia, mengalahkan Jordania, mengalahkan Korea Selatan. Tiba-tiba muncul paling depan, bicara paling keras, seolah-olah dia paham. Siapa itu, saudara-saudara? Ya artis, influencer, kemudian politisi, pejabat, pengusaha, terus apalagi banyaklah netizen, banyaklah, seolah-olah ketika mereka inilah yang menciptakan euforia, mereka ini yang menciptakan suasana yang justru menurut saya tidak kondusif. Suasana yang seolah-olah Indonesia ini sudah levelnya seperti Argentina, seolah-olah levelnya seperti Brasil, seolah-olah levelnya seperti Jerman, Inggris, Prancis, mana lagi, Portugal, Belanda, Uruguay, ya kayak begitu. Ini orang-orang seperti ini yang menurut saya toksik. Mereka inilah yang membuat situasinya menjadi lebay, saudara-saudara. Mereka bikin nobar di mana-mana yang dihadiri ribuan orang. Mereka kemudian bikin penggalangan dana, pengusaha-pengusaha mana saya nggak tahu itu. Bikin penggalangan dana terkumpul 27 miliar. 27 miliar diberikan kepada, dan itu dilakukan, saudara-saudara, yang saya agak nggak masuk di logika saya adalah dilakukan ketika jelang pertandingan semifinal setelah kemenangan melawan Korea Selatan. Itu semua menurut saya lah yang euforia segala macam, lebay, kemudian latah itu secara berjamaah, itulah yang justru membuat mental para pemain itu jatuh down, saudara-saudara. Apalagi pemain ini tampaknya tidak dijaga. Media sosial mereka tetap hidup, mereka tetap diizinkan menggunakan media sosial, memantau Instagram, memantau Twitter, memantau Facebook, memantau apapun itu, TikTok, selama turnamen. Ini yang tampaknya membuat mental para pemain itu jatuh, saudara-saudara. Mental mereka jatuh ya karena mereka terlena, saudara-saudara. Mereka terlena, harapan, euforia berlebihan, pemberitaan yang 24 jam sehari. Setiap jam ada pemberitaan, setiap hari dibahas, setiap menit dibicarakan orang, nobar di mana-mana, kemudian pujian berlebihan, seolah-olah kita sudah menjadi juara video. Itulah yang merontohkan mental pemain. Terlihat sekali, saudara-saudara, terlihat sekali mental pemain jatuh, kemudian mereka beban, saudara-saudara, mereka beban sekali. Saudara-saudara perhatikan ketika melawan Jordania, Australia, bahkan lawan Qatar sekalipun, Korea Selatan itu pemain tidak ada beban sama sekali. Mereka main lepas, santai sekali, relax.
rileks sekali, mengalir, bola mengalir. Tetapi ketika melawan Uzbekistan dan juga ketika melawan Irak, itu terlihat sekali beban, saudara-saudara. Pemain itu seperti melakukan kesalahan sendiri. Pemain itu seperti apa ya, menurut saya pokoknya tidak lepas lah, tidak lepas. Ini karena beban yang ada di pundak mereka yang muncul akibat euforia berlebihan dari orang-orang yang saya sebutkan tadi. Orang-orang yang sebenarnya nggak ngerti bola, orang-orang yang hanya memanfaatkan situasi ini untuk pansos. Pansos itu apa ya? Panjat sosial, untuk ngetren, untuk terkenal dengan berbagai macam motif ya. Ya mungkin yang politisi pengen terkenal lagi, pengen jadi menteri, atau yang pengusaha mungkin pengen usahanya semakin maju, dikenal masyarakat, atau apa saya nggak tahu. Tetapi itulah yang sebenarnya merugikan sekali tim nasional Indonesia. Kenapa saya bisa mengatakan seperti ini, saudara-saudara? Kita ini sudah punya sejarah di masa lalu, dan itu selalu terulang setiap periode. Kalau saudara ingat tahun 2007 ketika kita tampil di Piala Asia di Jakarta, itu juga sama. Kondisinya sama. Wah, euforia di mana-mana, pemain tampil bagus, kemudian ya pada akhirnya jatuh. 2010, 2011, AFF 2010, SEA Games 2011 itu juga jadi bukti yang sangat nyata bagaimana euforia, bagaimana pemujaan yang berlebihan itu, bagaimana latahnya orang-orang itu, bagaimana lebaynya orang-orang itu justru menghancurkan perjuangan para pemain Indonesia. Para pemain jadi semakin terbebani. Para pemain tidak bermain lepas ketika beban itu sudah ada di pundak mereka. Ketika orang-orang sudah menganggap mereka sebagai bintang. Star syndrome. Ingat juga generasinya Evan Dimas. U19-nya Evan Dimas. Kemudian U16-nya Fahri Husaini yang bagus apa itu? Bagus Kavi, Bagas Kava, dan kawan-kawan. Itu kan semuanya juga euforia melanda, kemudian prestasi tidak terjadi. Itu seharusnya menjadi pelajaran. Masalahnya pemimpin PSSI sendiri, ketua umum PSSI sendiri juga, kalau menurut saya terlalu ingin tampil di depan. Video dia memotivasi pemain di ruang ganti itu tersebar, bukan tersebar lagi, sengaja disebarkan. Kemudian dia di situs PSSI juga banyak sekali foto-foto dia. Saya nggak tahu apakah Presiden Asosiasi Sepak Bola Argentina, si Ciki Tapia atau siapa, itu juga seperti itu atau tidak. Tampaknya tidak, saudara-saudara. Saya nggak tahu Presiden Asosiasi Sepak Bola Inggris seperti itu juga atau tidak. Presiden Asosiasi Sepak Bola Prancis, Brasil itu seperti itu juga tidak. Saya nggak tahu, saudara. Tetapi itu sedikit banyak mempengaruhi saudara-saudara. Saya berani bertaruh selama pengurus-pengurus PSSI videonya, foto-fotonya lebih banyak beredar di media, lebih banyak pansos, lebih banyak posting di media sosial. Saya nggak yakin Indonesia akan lolos Piala Dunia, Indonesia akan ke Olimpiade, bahkan juara di level AFF pun tidak akan. Saya, saudara-saudara, selama saya menjadi wartawan olahraga mungkin sekitar hampir 20 tahun. Sejak 2006 saya jadi wartawan olahraga, dan itu selalu sepak bola saya mengawasi itu, saudara-saudara. Saya tidak pernah melihat pengurus atau presiden asosiasi sepak bola di luar negeri sana bikin konten seperti yang terjadi di Indonesia lah. Di Indonesia, di Malaysia juga sama. Di Thailand juga sama. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan orang-orang di Asia ini, di Asia Tenggara khususnya. Ini nggak ada Presiden Sepak Bola Asosiasi Argentina selama Piala Dunia kemarin posting aktivitas dia tiap hari memotivasi pemain di ruang ganti, terus di posting ke media sosialnya dia, itu nggak ada. Saya lihat Perancis juga sama saja, nggak ada. Bahkan Jepang, Korea itu nggak ada, saudara-saudara. Saya nggak melihat, tapi ya itulah tradisi, dan menurut saya kayak begitu, kalaupun nggak perlulah, karena itu seolah-olah ya kita nggak bisa menafikan peran asosiasi sepak bola ya, PSSI, kita nggak bisa menafikan itu. Mereka juga punya jasa, mereka bekerja dengan bagus, mereka mendatangkan pemain-pemain keturunan, mereka melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebuah asosiasi sepak bola ketika ingin tim nasional itu berprestasi, itu mereka lakukan. Tetapi pemberitaan posisi yang berlebihan, expose yang berlebihan itu juga tidak bagus, Pak. Ini saran saya saja ya, saran saya. Kalau mau diterima ya monggo, kalau enggak juga enggak masalah.
jangan dianggap penting lah. Itu saudara-saudara, makanya saya bilang nggak usahlah kayak begitu ditampilin seolah-olah kita sudah level kita seperti Argentina, seperti ya, kecuali memang si pengurus itu ada motif khusus, motif di luar sepak bola, saya nggak tahu apalah itu. Jadi saudara-saudara, menurut saya kayak begini ini harus kita jadikan pelajaran lah. Dan walaupun saya juga nggak akan yakin nanti ke depan ini pasti akan terulang situasi seperti ini. Ketika nanti bulan Juni kita ada kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak, melawan Irak dan melawan Filipina. Pesan saya adalah nggak usah dibikin euforia, nggak usah dibikin lebay, nggak usah dibikin latah, nggak usah dibikin yang aneh-aneh lah. Influencer, netizen, artis, pejabat, politisi, pengusaha, orang-orang penting, pejabat, pengurus PSSI nggak usah berlebihan nanti ketika kualifikasi Piala Dunia di bulan Juni. Biasa saja, justru kalau itu atmosfer yang Anda ciptakan, euforia berlebihan yang Anda ciptakan itu justru nanti akan berpengaruh. Sekali lagi saya katakan berpengaruh negatif terhadap para pemain. Itu sudah, jadi biasa aja perlakuan mereka, beri pujian secukupnya, kemudian beri kritikan seperlunya yang membangun. Dan yang paling penting ini netizen ini biasanya aneh-aneh. Mereka bikin meme, bikin analisis video yang membandingkan seolah-olah bikin judul-judul yang menurut saya provokatif dan tidak realistis. Misalnya, ini gini ketar-ketir lihat Indonesia. Argentina ketar-ketir lihat Indonesia. Malaysia tidak senang lihat Indonesia itu nggak ada kayak begitu di sana. Itu mereka juga nggak mikirkan negara kita, mereka mikirkan negara mereka sendiri. Jadi kayak begitu nggak usah terlalu dibesar-besar, nggak usah terlalu di blow up, karena itu justru akan bikin malu Indonesia, bikin malu. Dan justru yang paling bahaya itu yang membuat pemain terlena, terbeban. Jadi semoga kayak begini ini tidak usah lagi diperpanjang, saudara-saudara. Santai saja, nggak usah berlebihan, nggak usah euforia. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita bicarakan tentang evaluasi, tentang tim nasional Indonesia U23 yang akhirnya dikalahkan gini, menyerah 0-1 lewat penalti Ilaik Moriba. Terlepas dari apapun lah kontroversi atau wasit atau VAR atau apa, saya tidak mau menyalahkan itu karena memang faktanya level Indonesia ya sudah di sini dan itu sudah maksimal dan sudah cukup bagus. Kita datang ke Piala Asia sebagai debutan, kita masuk grup neraka, grup berat. Kita menjalani pertandingan pertama yang berat sekali melawan tuan rumah Qatar. Kemudian kita mampu comeback, kita mampu bangkit, mengalahkan Australia, mengalahkan Jordania, dan mengalahkan Korea Selatan. Kemudian kita kalah juga dari Uzbekistan yang memang levelnya lebih bagus. Kemudian kita kalah, kurang beruntung menghadapi Irak. Dan sekarang kita juga kurang beruntung menghadapi Gini. Ini adalah prestasi saudara-saudara. Walaupun kita tidak lolos ke Olimpiade, kita tidak boleh mengkritik pemain, tidak boleh menyalahkan pemain, tidak boleh menghujat pemain, tidak boleh menyalahkan pelatih pula. Semua mereka sudah berjuang sekuat tenaga, bekerja keras maksimal. Kita harus mengapresiasi pekerjaan mereka. Kita harus berterima kasih kepada perjuangan mereka karena ini adalah sejarah. Indonesia lolos ke Piala Asia U23 aja sejarah. Indonesia lolos ke perempat final aja itu sudah sejarah. Indonesia bisa sampai di semifinal itu sudah sejarah. Indonesia tampil di playoff ini juga sudah sejarah. Jadi mau apa lagi saudara-saudara? Mau apa lagi? Jadi ini kita harus angkat topi, angkat jempol, kita beri ucapan selamat, kita salut, dan kita ucapkan terima kasih. Yang harus kita kritiki adalah orang-orang, harus kita salahkan kalau kita mau menyalahkan adalah orang-orang yang memanfaatkan situasi ini. Orang-orang yang nggak ngerti bola, orang-orang yang tidak pernah mengikuti tim nasional, tiba-tiba muncul ketika tim nasional Indonesia mengalahkan Korea Selatan, euforia. Mereka memanfaatkan ini untuk kepentingan kepentingan politisi, pejabat, kemudian artis, influencer, selebritis, pengusaha, semualah orang-orang yang nggak ngerti bola tiba-tiba muncul dengan euforia. Dia bikin nobar, bikin apa segala macam, bikin janjikan bonus 27 miliar. Kalau saya jadi pemain yang mending 27 miliar saya ambil daripada dapat piala, nanti pialanya ditahan di bea cukai.
Itulah, jadi itu semua euforia, itu semua ditambah pemain yang tidak disiplin dalam melihat sosial media telah membuat terlena dan ya hasilnya seperti ini. Biasanya kalau semua sudah terlena, sudah euforia, ya sudah selesai. Kita baru ngalahkan Korea Selatan aja sudah hype-nya, sudah apa ya, suasananya seperti seolah-olah kita menjuarai Piala Dunia, mengalahkan Prancis atau mengalahkan Lionel Messi atau mengalahkan Cristiano Ronaldo di final Piala Dunia. Jadi itu yang harus kita kritisi saudara-saudara. Jangan mengkritisi pemain, jangan mengkritisi pelatih karena mereka sudah berjuang, sudah bekerja sangat luar biasa saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!